Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gak tahu kenapa ya, orang-orang yang ada di DPR itu kayak nggak kapok-kapok gitu, bikin ulah terus. Padahal kan waktu bulan Agustus itu ya belum lama ya. Kita demo besar-besaran, setelah demo kayak yang iya gitu, pasang muka-muka sedih kayak yang menyesal gitu. Tapi kita udah lengah, tiba-tiba bikin ulah baru. Jadi waktu tanggal 18 November, DPR itu telah mengesahkan RUU KUHP. Yang jadi masalah itu, di dalam RUU itu ada beberapa pasal yang dinilai yang dinilai bermasalah, yang dinilai akan eh, menjadikan polisi atau aparat itu superpower dalam RUU itu. Padahal kan yang dituntut itu, yang ditunggu-tunggu itu kan RUU perampasan aset gitu. Lah yang nisahin malah RUU yang ini. Gak ada yang minta kayaknya tuh. Kita itu kan gak ada yang mintain disahin. Kita itu mintanya RUU perampasan aset untuk koruptor. Itu yang kita minta. Dan RUU ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, berlakunya itu nanti tahun depan. Tapi udah disahkan. Tapi gak tahu nih apakah masih bisa gitu direvisi lah. Minimal pasal-pasal yang dinilai bermasalah, terutama beberapa pasal nih. Saya dari lihat beritanya gitu dari Tirto ID, dari akun IG-nya Tirto ID. Ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 16 yang berpotensi menjadi masalah itu adalah operasi pembelian terselubung dan pengiriman di bawah pengawasan. Sebelumnya hanya untuk tindak pidana khusus narkotika, sekarang menjadi umum. Nah, bahayanya bagi masyarakat adalah potensi penjebakan oleh aparat untuk merekayasa tindak pidana ke masyarakat. Jadi bahaya penjebakan oleh aparat itu makin besar gitu. Potensi penjebakan dengan adanya pasal ini gitu. Aparat itu bisa menjebak masyarakat, merekayasa pelaku. Nah, aparat-aparat yang kotor seneng nih lihat pasal seperti ini. Mereka akan eh, merangkul para mafia agar bisa mendapatkan keuntungan. Dan misalkan ya mereka merekayasa kasus tersebut, merekayasa untuk pelakunya. Lalu ada pasal 5. Pasal nomor 5. Di pasal nomor 5 ini berpotensi masalahnya itu adalah penangkapan bisa dilakukan di tahap penyidikan yang belum terkonfirmasi adanya tindak pidana. Bahayanya bagi masyarakat adalah saat belum terbukti bermasalah, kita bisa ditangkap, digeledah, ditahan, dan dilarang meninggalkan tempat. Jadi kita bakal bisa ditangkap tanpa kita belum terbukti bahwa kita itu melanggar. Belum terbukti kita itu melakukan tindak pidana. Walaupun belum terbukti, kita bisa ditangkap, bisa langsung ditahan oleh aparat. Contoh misalkan ada 2 orang nih lagi berantem atau apalah, ada masalah gitu. Terus kita datang misahin. Kita berniat baik untuk memisahkan 2 orang yang berselisih. Tiba-tiba ada yang lapor polisi. Yang satu kabur atau dua-duanya kabur. Nah, kita ditangkap, kita ngaku bukan saya yang berantem, saya yang memisahkan. Kita belum terbukti ini.
kita salah atau enggak, tapi kita bisa ditahan dengan adanya pasal ini. Lalu pasal yang bermasalah selanjutnya adalah pasal nomor 90 dan 93. Di pasal ini potensi masalahnya adalah penangkapan, penahanan bisa sewenang-wenang tanpa pengawasan hakim. Bahaya bagi masyarakat adalah kita bisa ditangkap tanpa aparat mengantongi izin hakim. Masa penangkapan juga bisa berlangsung lebih dari 1 hari. Nah, kalau polisi itu atau aparat itu nangkap, kan biasanya minta surat. Mana surat penahanannya? Mana surat penangkapannya? Nanti diperlihatkan lah surat itu. Setelah kita lihat surat itu, baru kita bisa ikut. Nah, ini sekarang dengan adanya pasal ini, itu gak perlu hakim nyuruh. Itu bisa saja hanya subjektivitas aparat untuk melakukan penahanan tanpa pengawasan dari hakim. Wah, ini bahaya ini. Nggak ada pasal ini pun kan udah banyak nih. Kemarin itu kan berita-berita asal tangkap lah, itu udah ada kan. Dengan adanya pasal ini seakan-akan memberi perlindungan dengan kelakuan aparat yang seperti itu, yang asal tangkap, yang asal bawa gitu. Apalagi ketika ada demonstrasi, ketika ada aksi. Lalu pasal selanjutnya yang dinilai bermasalah adalah pasal 105, 112A, 132A, dan 124. Di pasal ini, potensi masalahnya ada penggeledahan, penyitaan, pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan subjektivitas aparat. Penyadapan dilandaskan kepada undang-undang penyadapan yang belum ada sampai saat ini. Bahayanya bagi masyarakat adalah properti kita bisa digeledah dan disita, akun bank dan akun platform digital juga bisa diblokir, semua tanpa izin hakim. Gimana nih udah gini? Rumah kita bisa digeledah, barang-barang kita bisa disita, akun sosial media kita, akun bank kita bisa diblokir hanya karena subjektivitas aparat yang ya kita belum tentu, itu belum terbukti bahwa kalau kita ini melakukan tindak pidana. Dan penyadapan, akun-akun kita ini bisa disadap seenaknya. Dan ini bisa berpotensi gitu karena dengan alasan suka dan tidak suka. Misalkan aparat tidak suka kepada salah satu orang yang misalkan selama ini lantang bersuara gitu, lantang mengkritik. Lalu aparat gak suka. Karena ketidaksukaan itu, dengan adanya pasal ini dia bisa menyita, menggeledah, memblokir, menyadap akun-akun tanpa dia belum terbukti itu dia itu melakukan kesalahan, dia itu melakukan tindak pidana. Misalkan hanya laporan saja atau hanya sesuatu yang dinilai melanggar, tapi belum tentu ini belum terbukti. Ini semua bisa dilakukan oleh aparat. Lalu pasal selanjutnya yang dinilai bermasalah adalah pasal 74 yang berpotensi bermasalah. Masalah yang potensi masalahnya adalah keadilan restoratif justice. Jadi dalih untuk pemerasan dan pemaksaan damai. Jadi ya ini banyaklah kita
dengar ya, sebelum adanya sebelum ini disahkan gitu, dipaksa damailah dengan alasan restoratif justice. Dan sekarang itu ada undang-undangnya, itu ada aturannya, dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Bahayanya bagi masyarakat adalah saat dalam pemrosesan penyelidikan dan belum terbukti bersalah, kita bisa diajak damai untuk menghentikan proses. Kita tahulah ajakan damai ini bukan hanya sekedar damai, apalagi di kalangan bawah gitu kan. Tentu selalu ada gitu, selalu ada aja yang minta uang gitu, seperti itu proses damainya. Dan bahkan kalau kita terkena masalah atau kita berselisih, kita di posisi benar, kita bisa dipaksa untuk damai. Misalkan kita mau kasus kita ini kita mau tetap ke pengadilan. Dengan adanya pasal ini, kita bisa di dipaksa gitu, dipaksa damai, bahkan bisa diperas. Apalagi kalau kita eh, ada berpotensi bersalah, pemerasan itu bisa saja terjadi. Kalau di daerah-daerah kan saya sering dengar gitu, kalau ada yang ketangkap jualan obat-obatan terlarang atau berantem, nah itu damainya itu pakai uang, selalu ada uang. Kita di daerah bisa disebutnya itu tebusan, ditebus gitu. Itu bukan udah rahasia umum lah gitu. Dengan adanya pasal itu kan, wah, semakin bebas kayaknya melakukan hal yang seperti itu. Lanjut, pasal yang dinilai bermasalah selanjutnya adalah ada di pasal 7 dan 8. Potensi masalahnya ada polisi bisa menjadi superpower. Bahayanya bagi masyarakat, menumpuknya tunggakan perkara di kepolisian dan akan semakin tidak optimal polisi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana. Kalau superpower sih kayaknya udah merasa gitu ya, udah merasa superpower sebelum adanya undang-undang ini. Apalagi dengan adanya undang-undang ini makin makin itu makin merasa superpower tuh aparat. Dengan adanya pasal ini berarti laporan-laporan yang menumpuk tuh di kepolisian itu bisa diselesaikan dengan tidak optimal, dengan tidak hati-hati, asal beres aja, asal gak ada laporan seperti ini, ya udah ya, asal beres aja, kerjanya jadi gak maksimal, jadi seenaknya. Lalu pasal yang dinilai bermasalah selanjutnya adalah pasal 137 yang berpotensi menyandang disabilitas bisa tanpa perlindungan hukum. Bahayanya bagi masyarakat adalah diskriminasi dan proses hukum tak merata bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jadi mungkin standar ganda ya, akan tidak adanya kejelasan standar untuk disabilitas yang terkena kasus hukum. Lalu pasal selanjutnya yang dinilai bermasalah adalah pasal 332 dan 334. Potensi masalahnya berlaku tanpa masa transisi dan munculnya aturan turunan yang terburu-buru. Bahayanya bagi masyarakat, penegakan hukum, dan masyarakat yang tidak siap, dan inkonsistensi antar lembaga hukum. Ini kurang ngerti yang ini.
Mungkin kalian yang paham bisa tuliskan di kolom komentar terkait pasal 332 dan 334. Gak tahu ya, perasaan selama ini yang banyak dikritik, yang banyak diduga bermasalah itu kan aparat. Tapi kok kayak yang dikasih kebebasan lebih gitu. Dan ya DPR ini gak tahu kenapa, gak antara gak kapok atau gimana gitu. Di demo besar-besaran seperti bulan Agustus kemarin, apakah harus ada lagi korban? Dan kemarin pun di bulan Agustus sudah ada korban. Kita nuntut perampasan undang-undang perampasan aset. Apa kabarnya sekarang? Malah ini yang muncul yang disahkan. Padahal ya kita lihat berita gitu di Nepal kan, ngeri-ngeri dia melihat. Kemarin kalau gak salah di Perancis, yang Gen Z, itu ya, di Perancis atau di mana lah itu, wah dahsyat sekali gitu. Apakah kita harus seperti itu? Gak kapok-kapok gitu, gak seharusnya dengan kejadian kemarin saat bulan Agustus itu, orang-orang di DPR itu harus berhati-hati gitu, lebih berhati-hati untuk memutuskan. Ya kan wakil rakyat, kalau rakyat tidak merasa terwakili dengan keputusan DPR, apakah masih bisa disebut dengan wakil rakyat? Waktu kampanye aja kayak yang iya gitu, turun ke daerah, kita dengar masalah keluhan-keluhan masyarakat, kita akan catat itu, kita akan perjuangkan. Setelah jadi mana? Tai semua. Nanti kalau ini demo, kita demo besar-besaran, ada provokator, ada penyusup, terus chaos. Nah, masyarakat lagi kan yang kena. Yang ditangkap-tangkap itu masyarakat lagi. Baru juga beberapa bulan gitu DPR ini. Belum ini Agustus, September, November, 2 bulan kurang lebih. 2 bulan juga belum bulat. Udah bikin masalah lagi. Bikin kontroversi lagi. Belum juga yang kemarin tuh, yang bilang gak butuh ahli gizi. Apa? Emang kualitasnya mungkin ya. Kualitas DPR kita itu. Ketika yang kemarin itu bilang nggak butuh ahli gizi untuk MBG. Ada ahli gizi aja kemarin kasus keracunan banyak. Apalagi nggak ada gitu. Bagaimana kalau dibalik? Kita nggak butuh DPR. Kalau dibalik itu gimana? Dia kan bilang kita gak butuh ahli gizi. Kurang lebih kayak omongannya kayak gini. Kita gak butuh ahli gizi. Saya ketok palu, saya tinggal ketok palu, selesai udah itu. Ahli gizi. Kan kalau dibalik gimana? Kita gak butuh DPR. Kita bubarin, selesai itu DPR. Walaupun ya tetap kita sih butuh gitu kepada DPR untuk penyeimbang pemerintah. Ya udah kayak ganti aja lah kata-katanya. Kita gak butuh orang-orang yang ada di DPR sekarang. Kita demo, kita masuk, selesai itu. Misalkan gitu. Gimana nih menurut kalian dengan RUU KUHP ini, undang-undang KUHP ini? Apakah ada yang setuju
atau gimana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.